رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersama kajian rutin kita pada malam-malam yang penuh berkah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan majelis-majelis kita adalah bagian daripada usaha kita untuk menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam di bulan Ramadan. Usaha kita untuk memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Faradallahu alaikum shiyamahu wa sanantu lakum qiyamahu." Allah mewajibkan ke atas kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan dan aku mensunnahkan untuk kalian menghidupkan malam-malamnya. Dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan selain yang paling utama dengan salat, juga dengan membaca Al-Quran atau juga dengan majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Maka para hafizat, talibatul ilm, para muhibbatul khair, kita kembali lagi bersama kitab Is'afu Ahlil Iman bi Wadhaifi Syahri Ramadan, karya Fadilatul Allama Asy-Syaikh Hasan bin Muhammad Al-Mashshat rahimahullahu ta'ala wa ala darajatahu wa ajzala thawabah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wasalna ila qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa huwa yadhkurul hadis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada bab yang terakhir di pertemuan yang lalu kita ambil bahwa apa yang hadis-hadis yang menyebutkan tentang Lailatul Qadar dan apa tanda-tandanya, dan hadis terakhir yang kita ambil adalah hadis yang disampaikan oleh sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashra al-wusata min Ramadan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dari 10 kedua di bulan Ramadan atau pertengahan Ramadan, dan kemudian beliau beriktikaf selama aman fi amin, dalam 1 tahun, hatta apabila sampai kepada malam 21, yaitu malam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari i'tikafnya. Kemudian beliau berkata, "Man i'takafa ma'i," siapa yang hendak beriktikaf bersamaku, faly'takif fil 'ashra al-awakhir, hendaknya dia beriktikaf secara khusus pada 10 malam terakhir. Wa qad ra'aitu hadhihi al-lailah, aku telah melihat pada malam ini Lailatul Qadar, tsumma unsituha, kemudian aku dibuat lupa. Wa qad ra'aituni, dan aku telah melihat diriku asjudu, bersujud, min sabihatiha, di waktu paginya, yaitu setelah berlalu malam, waktu paginya, fima'in watin, bersujud di atas air dan juga tanah, maksudnya lumpur, tanah yang basah. Faltamisuha, maka carilah Lailatul Qadar bil 'ashril awakhir, pada 10 malam terakhir, dan secara khusus waltamisuha, carilah ia fi kulli witr, pada setiap malam ganjil. Maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, fa amtaratis sama' tilkal lailah, pada malam itu kebetulan hujan turun. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bahwasanya i'tikaf itu sunnah, daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mazhab Imam Malik paling sedikit 1 hari 1 malam. Paling sedikit 1 hari 1 malam. Adapun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada batasan, tidak ada paling sedikit, tidak ada juga paling banyak. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i seseorang boleh berniat i'tikaf begitu dia masuk masjid. Dia masuk ke masjid, mungkin mau ambil Quran atau mau
mau manggil orang atau mau sholat sunnah sebentar, ya, sehingga sholat duha atau sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu sebentar aja, dia habis ke WC sehingga habis itu dia mau sholat, itu sudah ketika dia masuk dia berniat di dalam hati, berkata dalam hatinya, nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Apa artinya? Saya niat i'tikaf selama saya di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid. Maka kamu telah mendapat pahala i'tikaf selama berada di masjid tersebut, walaupun cuma sejam, 2 jam, 3 jam. Contoh orang sholat paling berapa? Setengah jam, sejam, maka dapat pahala i'tikaf. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Tidak ada ikatan, tidak ada penentuan paling banyak atau paling sedikit, tidak ada. Bahkan selama seorang berniat i'tikaf maka dia mendapatkan pahala i'tikaf. Tapi dalam mazhab Imam Malik ada ketentuan. Apa ketentuannya? Minimal 1 hari 1 malam. Namun seluruh mazhab arba'ah yang 4 sepakat bahwa sangat ditekankan sekali i'tikaf di 10 malam terakhir. I'tikaf di 10 malam terakhir. Dan disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man i'takafa imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan harapan mendapatkan pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak sekali daripada hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan dari setiap amalan-amalan yang kita lakukan, imbalannya adalah diampuni dosa-dosa. Diampuni dosa-dosa. Jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Apa itu namanya? As-salawatul khamas. Jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffirat lima bainahun idza ijtunibatil kabair. Antara salat yang 5 waktu dalam sehari dari Jumat ke Jumat, Ramadan sampai Ramadan, itu penghapus dosa-dosa. Kemudian man shoma yauma Arafah, siapa yang berpuasa di hari Arafah, apa kata baginda Nabi? Ahtasibu 'ala Allah, aku berharap daripada Allah akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kemudian man shoma imanan, shoma Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma wa qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man i'takafa imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Banyak sekali daripada janji Allah, janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa imbalan dari amal-amalan saleh ini adalah pengampunan dosa-dosa. Pengampunan dosa-dosa. Maka ada satu hal yang penting kita perhatikan, seberapa sadar kita untuk ingin diampuni. Kita seringkali menganggap kurang berdosa atau tidak berdosa atau bahkan nggak punya dosa. Berbeda dengan keadaan orang-orang saleh. Berbeda dengan keadaan orang-orang saleh. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yang pemberani, yang pertama kali menyiarkan atau terang-terangan beragama Islam, berislam ketika beliau masuk Islam, seorang yang imannya sangat kuat, ketika berjalan di satu jalan, setan akan milih muter lewat jalan lain demi nggak ketemu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang terkenal sebagai seorang khalifah menguasai Jazirah Arab ketika itu, membuka Palestina. Beliau itu pernah berkata, kalau seluruh penduduk surga telah masuk ke dalam surga kecuali 1 orang, maka saya sangat takut sekali kalau 1 orang itu adalah saya. Kalau 1 orang yang tertinggal itu adalah saya. Paham apa tidak apa yang disampaikan? Sayyidina Umar yang kuburannya sebelahan sama Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar yang banyak sekali ayat-ayat Allah turun dengan berkat ucapan
harapan dan permintaan dari Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang dikenal dengan Al-Faruq, pembeda, yang jadi pemisah yang jelas antara kekufuran dan juga keimanan, sebegitu punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut amal tidak diterima, takut dosa-dosa tidak diampuni, takut, bahkan beliau pernah berkata, ketika saya menjabat sebagai Amirul Mukminin, lalu ada seekor keledai di Basrah atau di Syam yang terpeleset, maka saya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas sebab kenapa keledai tersebut terpeleset. Mungkin saya tidak membetulkan jalan-jalannya. Ada rasa takut luar biasa pada jiwa seperti Sayyidina Umar, mempunyai kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan-amalan ini banyak menjanjikan ampunan, namun ironisnya sering dan banyak dari kita abai dengan janji ampunan, dan kita lebih peduli pada janji dimurahkan rezeki, mudahkan urusan, doanya dikabulkan dari segi urusan duniawi. Tetapi kita kurang peduli pada urusan ampunan dosa. Padahal ampunan dosa adalah rahmat Allah. Rahmat yang kita harapkan pada malam pertama masuk bulan Ramadan, rahmat yang kita harapkan setiap harinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya hanyalah salah satunya adalah ampunan atas dosa-dosa. Apa sih rahmat yang kita harapkan? Diampuni dosa-dosa kita. Yang jadi masalah adalah merasa apa tidak kita ini berdosa, serba kekurangan atas amalan-amalan, perbuatan, ucapan, bisikan hati yang ada di dalam hati-hati kita. Banyak sekali menyimpan kemunafikan, banyak sekali menyimpan yang kita perlihatkan dari luar amal baik, kayaknya baik, niatnya baik, sikapnya baik, tapi di dalam hati menyimpan berbagai kebusukan, menyimpan berbagai prasangka buruk, menyimpan berbagai kejengkelan, menyimpan berbagai kesakitan dalam jiwanya. Dan ini yang menjadi harapan kita dari Allah untuk mendapatkan ampunan. Di sini disebutkan man i'takafa imanan wa ihtisaban. Siapa yang beriktikaf dengan penuh keimanan dan ihtisabah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua daripada orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dan daripada Al-Husain bin Ali, hadis tadi diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah, rawahu Dailami. Kemudian daripada Al-Husain bin Ali, beliau berkata, "Man i'takafa 'ashran min Ramadan kana ka hajjatain wa umratain," rawahu Al-Baihaqi. Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, siapa yang beriktikaf 10 malam terakhir, maka pahalanya seperti 2 haji dan 2 umrah. 2 haji dan 2 umrah. Kemudian itu yang pertama, ada penekanan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnahnya beriktikaf, dan Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Cukuplah gitu ya, cukuplah perbuatan baginda Nabi selalu beriktikaf di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan, tidak pernah pulang ke rumah kecuali malam hari raya. Itu sudah menjadi dalil betapa ditekankannya amal i'tikaf, amalan i'tikaf. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah kata baginda Nabi, "Tsumma unsituha." Kemudian aku dibuat lupa, saya mau keluar. Jadi ketika itu ceritanya ada malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu, turun malaikat memberitahu tanda-tanda malam Lailatul Qadar, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Kemudian ketika beliau keluar, ternyata bertemu atau mendapati ada 2 orang berantem, lagi berkelahi, beradu mulut di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, entah di masjid atau di halaman masjid. Intinya beliau menemui ada 2 orang yang sedang berkelahi dan beradu mulut. Lalu kemudian beliau dibuat terlupakan, dibuat teralihkan sehingga tidak memberitahu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in.
Maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa beliau dibuat lupa itu satu penyebabnya, seseorang memungkinkan seseorang bisa jadi tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena adanya mukhasamah, perkelahian. Bisa jadi karena adanya beradu mulut, adanya dendam, kebencian di dalam hati, itu menjadi sebab seseorang terhalang daripada Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah hikmahnya agar umat Islam, agar kaum muslimin tidak mengutamakan atau tidak beribadah pada satu malam saja yang ada tanda-tanda, tapi beribadah pada seluruh malam. Dari situ juga diambil bahwa Rasulullah nggak ngasih tahu. Intinya Rasulullah nggak jadi ngasih tahu. Para ulama mengatakan ada dianjurkan seseorang itu untuk menyembunyikan karamah. Dianjurkan seseorang untuk menyembunyikan karamah. Karamah itu apa sih? Contoh, dia tahu Lailatul Qadar malam ini. Contoh, dia melihat atau diberi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Kemuliaan apa? Kemuliaan contohnya uangnya tambah banyak, atau dia mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dia mimpi-mimpi yang baik-baik seperti itu, mimpi bertemu orang saleh. Karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan wali-walinya, Allah muliakan hamba-hambanya yang Allah cintai, maka dianjurkan seseorang untuk menyembunyikannya. Dan itu juga berdalil pada ayat Allah yang berbunyi, katanya Nabi Yakub, wala taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yusuf waktu kecil mimpi. Apa mimpi Nabi Yusuf? Apa mimpi Nabi Yusuf? Ngelihat matahari, bulan, dan 11 bintang ngapain? Bersujud di hadapan Nabi Yusuf. Diceritain cerita ini ke bapaknya. Kemudian bapaknya Nabi Yakub memberi nasihat, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, takutnya mereka iri lalu mereka akan membuat tipu daya untuk mencelakakan kamu. Karena mimpi jelas-jelas matahari, sekelas matahari dan bulan serta bintang-bintang kok bisa-bisanya sujud di hadapan Nabi Yusuf. Itu menunjukkan Nabi Yusuf punya kedudukan mulia, ada kedudukan yang tinggi di dalam dirinya hingga bisa mimpi begitu. Maka kita tuh kalau mimpi yang bagus, ketemu orang soleh contohnya, atau ketemu sesuatu yang menyenangkan, yang kita berharap sangat baik dan kita gembira dengan mimpi itu, karamah dari Allah, sunnahnya disembunyikan. Kalau mau cerita, cerita sama orang yang soleh. Cerita sama orang yang soleh. Ini untuk mimpi baik. Ini untuk mimpi baik. Juga nggak usah diceritakan. Kalau mau cerita boleh, tapi sama orang yang soleh, yang bertakwa. Apalagi mimpi buruk. Apalagi mimpi buruk. Mimpi buruk itu jangan diceritakan sama sekali. Kalau kamu mimpi buruk, kaget contohnya, entah mimpi dikejar-kejar apa, entah mimpi ada yang ngomongin kamu, entah mimpi macam-macam lah yang nggak enak gitu, yang bikin kita ketakutan di dalam mimpi kita, bikin kita menangis, bikin kita sedih, bikin kita macam-macam ada dalam mimpi seseorang hadir. Maka ketika dia bangun, hendaknya apa yang dia lakukan? Ngapain? Meludah 3 kali kemana? Ke kiri. Lalu mengucapkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu. Gimana? Meludah ke kiri 3 kali yang tanpa air liur. Lalu kemudian A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacalah kalau mau lanjutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim sudah cukup. Tapi bisa dilanjutkan dengan ayat kursi contohnya. Habis itu tidur lagi. Tidur lagi. Dan mimpi itu tidak akan membahayakanmu. Jangan diceritakan sama sekali. Dengan cara tidak diceritakan sama sekali. Kadang-kadang ada orang itu kalau mimpi, kemudian dia ceritakan, lalu ditakwilkan. Biasanya hasil takwilan itu jadi kejadian. Hasil takwilan itu akan terjadi. Hasil takwilan itu akan terjadi. Maka kalau mau mentakwilkan sekalipun harus ditakwilkan dengan baik, yang positif. Takwilkan yang positif, seperti itu. Saking positifnya kalau mimpi dipatok ular dilamar orang gitu ya.
Itu terlalu positif. Tapi wallahu a'lam apakah betul itu tafsirannya. Maka di sini diambil apa? Kata baginda Nabi, unsi tuha, aku dibuat lupa. Beliau dapat karamah, dikasih tahu kapan malam Lailatul Qadar, tapi beliau akhirnya tidak memberitahu. Dan diambil, hendaknya kita tidak menceritakan karamah. Kalau contoh kamu nih, oh aku ngerasa ini malam Lailatul Qadar deh. Entah kamu melihat, entah kamu mimpi, entah kamu merasa betul-betul yakin sekali malam itu Lailatul Qadar, nggak usah kasih tahu malam ini Lailatul Qadar loh. Ayo, jangan, cukup ayo bangunan salat. Ayo ibadah, ayo hidupkan malam ini tanpa perlu ngasih tahu. Kenapa? Karena baginda Nabi SAW tidak memberitahu. Kenapa tidak perlu memberitahu? Satu, sebagai adab kepada Rasulullah SAW yang tidak memberitahu. Dua, takutnya kita riya. Takutnya kita riya dikasih karamah sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, hendaknya kita cari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir, di 10 malam terakhir. Wa kana al-masjidu ala arish fa waqafa al-masjid. Masjidnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beratap dengan atap pelepah kurma. Maka pelepah kurma ini tidak bisa menghalangi air hujan yang turun pada malam tersebut. Ternyata hadisnya masih ada sambungannya. Maka air pun mengalir ke dalam bangunan masjid, membasahi tanah yang ada di dalam masjid. Qala Abu Sa'id, maka Abu Sa'id berkata, fa absartu ainai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku memandang mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma' wa tin, dan saya lihat di dahi dan di hidungnya ada bekas lumpur, dan itu saya lihat di subuh malam 21 Ramadan. Rawahul Imam Malik wal Bukhari an Ismail anhu qala al-Hafidh Ibnu Abdul Bar hadza asahhu haditsin fil bab. Ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini. Rawah Imam Malik balagan an Sa'id bin al-Musayyib kana yaqul man syahida al-isya min lailatul qadar faqad ahfadha haddahu minha. Siapa yang melaksanakan salat Isya dengan jamaah di malam Lailatul Qadar, maka dia telah mengambil bagian dari Lailatul Qadar. Minimal menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan melaksanakan salat Isya dan salat subuh berjamaah. Dan di sini ada juga hadis yang menyebutkan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaba ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Lagi-lagi janjinya adalah pengampunan dosa. Siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar penuh keimanan dan harapan mendapat pahala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita min khawas qaimi Lailatul Qadar, daripada orang-orang khusus yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangi kita dari keberkahan Lailatul Qadar, dari karunia-karunia Allah yang Allah khususkan pada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang melaksanakan salat di dalamnya, yang mengucapkan ucapan-ucapan yang baik, yang beramar ma'ruf nahi munkar, yang melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa-apa yang Allah larang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua daripada orang-orang yang diterima amal salehnya, diterima ibadahnya, dijauhkan daripada dosa-dosa, dijadikan Allah Subhanahu wa taala minal faizin al maqbulin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman